Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta, jurusan PJJ Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang aturan asosiasi atau algoritma a priori. Di sini langsung saja kita menggunakan perhitungan Python. Yang pertama yaitu langkah pertama yaitu install a priori. Sini sudah saya ketikkan yaitu pip tanda seru pip install a priori. Sini kita jalankan shell. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengimport library yang kita butuhkan hanya 3, yaitu import numpy.snp, import matplotlib.py plot.plt, kemudian import pandas.spd. Sebenarnya di sini ada lagi di sini cukup 3 saja. Langsung kita jalankan shell. Kemudian langkah berikutnya yaitu praproses data, yaitu dengan cara add content drive. Kita jalankan shellnya. Sini sudah terhubung dengan drive Google Drive kita. Kita lihat. Nah, di sini ada folder drive dan my drive. Kemudian kuliah Unsia dan semester saya berada di semester 5. Nah, di sini saya belajar tentang machine learning. Sini ada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Karena ini adalah UAS, maka di sini file saya letakkan di pertemuan ke-16. Ini ada di sini pertemuan ke-16 tugas 2. Nah, di sini ada file yang bernama grocery store csv. Di sini kita bisa ambil kita salin jalur nantinya ke dalam Google Colab kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memanggil dataset. Untuk memanggil dataset kita bisa menggunakan perintah dataset sama dengan pd.read_csv. Kemudian kita ketikkan alamat file grocery store dataset csv kita tadi ke dalam Google Colab kita, yaitu letaknya di sini. Kemudian
dan ini transaction for I in range 0,7501, dan kita jalankan sel. Dan langkah selanjutnya yaitu melihat isi dataset dengan cara mengetikkan perintah, kode perintahnya yaitu print dataset. Kita jalankan sel. Nah, di sini muncul isi dari dataset, semua isi dataset yang ada di file grocery store dataset CSV tadi. Kemudian langkah yang keenam yaitu menampilkan sebanyak 5 data teratas. Di sini dataset sampai pd.csv underscore csv nya kita variabelkan menjadi df. Jadi kita tinggal mengetikkan df.h sebanyak 5 data. Kita coba jalankan. Nah, di sini telah muncul 5 data teratas yang kita panggil. Di sini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Karena ini merupakan array. Bentuk data ini berupa array yang dimulai dari 0. Kemudian pada langkah ke-7 yaitu melihat variabel dalam dataset. Untuk melihat variabel dalam dataset, kita ketikkan perintah df.case buka kurung tutup kurung, dan kita coba jalankan. Sini muncul indeks dari 0 sampai 32 dengan tipe data yaitu integer 64. Nah, kemudian untuk melihat berapa banyak baris dan kolom yang ada di dalam dataset kita, maka kita bisa melihatnya dengan cara mengetikkan kode df.save. Kita coba jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 9.836 baris dan 33 kolom. Kemudian langkah ke-9 yaitu training a priori. Ini adalah kode programnya. Coba kita langsung jalankan. Kemudian langkah ke-10 yaitu menampilkan hasil training. Hasil training dengan cara mengetikkan result sama dengan list dalam kurung rules. For rules in result titik 2 print rules. Sini nanti kalau nggak salah terlihat rules yang menunjukkan isi dari dataset tersebut dari algoritma a priori tersebut. Kita jalankan sel. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah rule dari aturan asosiasi yang dihasilkan, yang telah kita hasilkan. Kemudian langkah 11 yaitu merubah dataset ke dalam bentuk kolom. Di sini nanti kita akan membuat sebuah kolom yang terdiri dari left hand side, right hand side, support, confident, dan lead. Di
sini adalah perintahnya, kode programnya adalah seperti ini. Kita coba jalankan shell. Kemudian langkah ke-12 yaitu melihat hasil. Setelah kita membuat tabelnya tadi, kita support sama ini confidence sama wishlistnya, maka kita dapat melihat hasil dengan cara mengetikkan print result in data frame. Coba kita jalankan shell. Nah, di sini terlihat hasilnya yaitu dari handset, tag handset, support, confident, dan lead. Sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari association rule meaning. Berapa kelebihan association rule learning yaitu mudah dipahami, kemudian mendukung penambangan data yang tidak terarah, kemudian bekerja pada catatan data panjang, variabel, dan perhitungan sederhana, kemudian pemahaman pola hubungan, dan yang kelima yaitu pengembangan keputusan, keenam identifikasi peluang bisnis, ketujuh efisiensi operasional dan peningkatan eksponensial dalam komputasi dengan sejumlah item atau algoritma a priori. Kemudian yang kesembilan yaitu keterbatasan pada data terstruktur. Kemudian masalah spuriosity atau aturan asosiasi yang dapat menghasilkan aturan yang terlihat signifikan tetapi sebenarnya tidak bermakna atau hanya kebetulan. Kemudian masalah skala dan efisiensi, dan yang terakhir yaitu tidak memberikan penjelasan sebab akibat. Kemudian sini terdapat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dapat kita baca dari sini, dari hasil print result in data frame tadi. Di sini terlihat bahwa pembeli yang membeli baking powder kemungkinan juga akan membeli sugar. Kemudian pembeli yang membeli baking powder kemungkinan juga akan membeli whipped atau sour cream, dan pembeli yang membeli beet kemungkinan akan membeli root vegetables. Kemudian pembeli yang membeli berry kemungkinan akan membeli whipped atau sour cream atau cream kue. Kemudian pembeli yang membeli liquor kemungkinan akan membeli bottled beer atau bir botol. Kemudian pembeli yang membeli red atau bushwine, bir merah maksudnya, sini kemungkinan juga akan membeli botol bir atau bir botol. Kemudian pembeli yang membeli flour kemungkinan juga akan membeli margarin atau mentega. Dan pembeli yang membeli flour atau tepung kemudian juga akan membeli sugar atau gula. Kemudian pembeli yang membeli flour kemungkinan juga akan membeli whipped atau sour cream atau cream kue. Kemudian pembeli yang membeli mustard kemungkinan akan membeli pan butter.
Kemudian pembeli yang membeli proses cheese atau keju olahan kemungkinan akan membeli fruit atau vegetable juice. Di sini yaitu jus buah atau jus sayur. Kemudian pembeli yang membeli grapes kemudian akan membeli tropical fruit atau buah tropis. Kemudian pembeli yang membeli processed cheese atau keju olahan kemungkinan akan membeli ham atau daging babi yang diawetkan. Kemudian pembeli yang membeli ham atau daging babi yang diawetkan kemungkinan akan membeli white bread atau roti putih. Dan pembeli yang membeli herbs atau tumbuhan herbal kemungkinan akan membeli root vegetables atau sayuran yang berakar. Kemudian pembeli yang membeli processed cheese atau keju olahan kemungkinan akan membeli white bread atau roti putih. Kemudian pembeli yang membeli beras atau rice kemungkinan akan membeli root vegetables atau sayur yang berakar. Dan pembeli yang membeli shredded cheese atau keju kemudian akan membeli sausage atau saus. Kemudian yang terakhir yaitu pembeli yang membeli turkey atau di sini kita sebut, kalau di Indonesia kita sebut yaitu ayam kalkun, kemungkinan juga akan membeli tropical fruit atau buah tropis. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai aturan asosiasi atau algoritma a priori pada dataset grocery store dataset CSV. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sini terdapat kekurangan association learning, yaitu diantaranya yang pertama yaitu peningkatan eksponensial dalam komputasi dengan jumlah item atau algoritma a priori, kemudian keterbatasan pada data struktur, dan tiga itu masalah spuriosity, kemudian keempat itu masalah skala dan efisiensi, dan yang kelima itu tidak memberikan penjelasan sebab akibat. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.